di situ Bapak Ibu. Nah, berlipat gandanya pahala tersebut. Nah, di balik itu kita ingat, di balik berlipat gandanya pahala, disitulah ada ujian-ujian yang besar bagi kita. Apa? Salah satu contohnya yaitu kadang kita Pak, yakni males yang mau ke masjid. Kadang cuman sakit sedikit, yakni tidak mau ke masjid. Kadang juga hotel kita dekat, kadang lebih dekat hotelnya di situ, kadang kita lebih enteng untuk ke masjid. Wah, uang saya advan kok, tinggal turun nyampe ke masjid. Nah itu tuh, kalau yang agak jauh kadang masih, wah ini kalau saya nggak berangkat jam sekian, nanti saya nggak kebagian saf terdepan. Nah, saya harus berangkat jam sekian. Nah itu Pak, makanya dekat jauhnya hotel tidak menjamin. Yang menjamin dari bagaimana geraknya hati kita dan bagaimana keinginan kita untuk ke masjid. Nah di situ Bapak Ibu, makanya kalau ada ujian-ujian sedikit apapun di Madinah nih, kita jangan langsung yakni nesu, jangan langsung marah atau emosi. Kita santai dulu, karena apa? Mungkin ini salah satu ujian kita untuk mendapatkan pahala 1000 yang sempurna itu. Dan selain kita berlipat ganda pahalanya, di Madinah yang paling utama apa Pak? Yang paling utama di sana ada makbarah, kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah lahirnya di mana? Di kota Makkah, wafatnya di kota Madinah. Dan di situ Bapak Ibu, sekarang kita ingin bertemu dengan Rasulullah, dan di sana ada yang namanya Raudhah. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah, wa minbari ala haudi. Di antara rumah dan mimbarku, di antara rumah dan mimbarku itu termasuk kebun-kebun surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku yaitu di atas segala-galanya. Dan di situ Bapak Ibu, di antara rumah Rasulullah dan mimbarnya itulah yang dinamakan Raudhah, yang kelak Raudhah tersebut ada di dalam surga. Dan apabila kita berdoa di dalam Raudhah, maka doa-doa kita dikabulkan oleh Allah bidun hijab, tanpa penghalang. Namun ingat, di balik itu Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Paham? Karena yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan, karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Karena kadang kita meminta kepada Allah dengan nafsu, kadang kita minta kepada Allah dengan iri hati, kadang kita meminta kepada Allah dengan iri hati. Ada tetangga beli mobil Pak, langsung kita minta, ya Rob, saya meminta mobil, tetangga saya itu beli mobil. Kadang kita minta karena iri. Kalau Allah memberikan apa yang kita minta, yakni kita ini tidak ada yang usaha dan tidak ada yang namanya orang miskin Pak, semuanya kaya. Dan belum tentu yang kita inginkan itu yang kita butuhkan. Kadang yang kita minta itu Pak, kalau dituruti oleh Allah, itu akan menjadi musibah bagi kita, karena kita tidak bisa untuk mengaturnya. Salah satu contoh kayak mobil tadi, tetangga beli mobil, wah tetangga beli sepeda motor, kita iri, wah kapan saya punya, padahal saya sama-sama kerjanya sama, ini sama, kok saya nggak dapat segitu, ya Allah, ayolah beri Allah. Nah, dikasih mobil oleh Allah, tetangganya tahu nyopir mobil Pak, sampean nggak tahu. Sampean minta mobil itu karena iri ke tetangga, bukan karena butuh. Paham? Akhirnya nyopir, nah nggak tahu nyopir, akhirnya ketabrak. Tuh, ya kan? Makanya itu bukan yang kita butuhkan, karena kita ingin, karena tetangga punya, kita ingin punya. Padahal itu bukan kebutuhan untuk kita. Makanya yang kita inginkan tuh kadang belum tentu yang terbaik untuk kita, karena belum tentu yang kita butuhkan. Itu apa Ibu? Makanya disitulah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'annya, la in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya. Apabila kita kufur, ingkar kepada Allah, maka sangat pedih siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuman satu, Pak. Ayo kita pikir nih, kalau kita bernafas pakai oksigen, Pak, sehari semalam, oksigen satu oksigen harganya 1 juta. Untuk kita alat untuk bernafas lancar, kalau 30 hari berapa, Pak? 30 juta. Sedangkan kita bernafas gratis, enak, jalan kemana sambil lari, sambil ngerokok, bernafasnya masih enak, lancar, tanpa oksigen, tanpa membayar. Itu apa, Ibu? Masihkah kita ini melanggar aturan-aturan Allah? Nikmat mana yang masih kurang, yang Allah titipkan kepada kita? Itu apa, Ibu? Makanya Bapak Ibu, selain kita berada di Madinah, yakni berlipat ganda pahalanya, di situ ada ujian-ujian untuk mengurangi kesempurnaan kita nanti untuk beribadah. Maka dari situ kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, ada sesuatu yang terjadi kepada kita yang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, mohon nanti kita yakni bersabarlah sedikit-sedikit. Mari kita belajar untuk merubah diri kita lebih baik, karena kita ingin bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, harapan saya yang pertama, ibadah ini yakni yang pertama dari kekuatan hati kita. Dari kekuatan hati kita, apabila kita memikirkan, hati ini selalu memikirkan belanjaan, Pak, umpamanya memikirkan belanjaan terus, yakni sehari semalam bangun tidur apa-apa tetap bawaannya ingin belanja dan belanja. Kalau kita hati ini memikirkan dunia, maka mau tidur, bangun tidur, semua aktivitasnya itu belajar untuk dunia. Kalau hati kita dikaitkan kepada Rasulullah, maka sehari-hari kita tidak akan putus untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ziarahnya kita ingin bertemu dengan Rasulullah, yaitu menambahkan cinta dan rindunya dan mengubah kelakuan kita yang kurang baik dari sebelumnya menjadi lebih baik seterusnya. Amin Allahumma amin. Siap ibadah, semangat, semangat ibadah, kok loyo, semangat ibadah. Umrah bersama Najahur Rahman, insya Allah berkah. Amin. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Pesan saya, semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah dan sehat lahir batinnya. Memang kekuatan hati untuk beribadah, namun kekuatan tenaga itu diperlukan dan dibutuhkan. Makanya dijaga dan dijaga tubuh kita, kesehatan kita, makanan kita. Waktunya makan, waktunya istirahat, waktunya ibadah. Jangan sampai, kata Ustaz, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Di sini kita ibadah, yakni mumpung kita ada di Madinah, monggo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun jangan sampai menelantarkan tubuh kita, karena tubuh kita ini butuh makan, butuh istirahat. Itu Bapak Ibu. Di situ jangan sampai umpamanya saya mau iktikaf, habis sholat isya langsung ke Masjid Nabawi sampai subuh. Wah, ndak tidur, ndak istirahat, Pak. Sedangkan jam 7 ada aktivitas untuk ziarah. Nah, itu kurang tepat. Jam 10 atau jam 11 istirahatlah, karena itu waktunya istirahat. Soal nanti jam 3 mau bangun, monggo jam 3 bangun, kita iktikaf ke masjid. Itu karena badan butuh istirahat. Udah, saya mau ada di Madinah, saya mau puasa umpamanya, sedangkan paginya ada aktivitas ke sana.